Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami majelis mengucapkan kepada jemaat yang beribadah di rumah kami masing-masing, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Sambil menyanyi kitab Bakti 296. Oh, alangkah baik dan indahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena anugerah-Mu yang besar, kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, meskipun beribadah di rumah masing-masing dengan setia, dengan iman. Kami yakin Engkau akan hadir di tempat rumah kami dengan melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu, akan kami dengarkan. Agar firman ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat dalam hidup kami, yaitu jemaat yang sedang beribadah di rumah. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di tangan Bapa di surga. Inilah doa dan ucap syukur kami, Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 451. Bila Yesus berada di tengah keluarga.
Saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 23, ayat 24 sampai 26. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik, yang memampukan kami tetap ada dalam persekutuan yang beribadah pada malam hari ini, di mana Engkau menyapa kami kembali dan di dalam firman-Mu yang saat ini kembali berbicara tentang kehidupan keluarga, khususnya sukacita orang tua. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berbicaralah, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita membaca Alkitab sesuai dengan kitab Amsal 23 ayat 24 sampai 26 secara silih berganti. Saya membaca bagian ayat-ayat yang tercetak keluar, ibu bapak dan saudara-saudari membaca bagian ayat yang tercetak masuk ke dalam. Demikian firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih di seputar kehidupan keluarga. Kalau pada minggu yang kita lalui, nasihat yang diberikan kepada anak-anak, artinya bahwa sorotan firman Tuhan ditujukan bagaimana supaya keluarga betul-betul memperoleh masa depan dalam keberlangsungan yang dikaitkan dengan kehidupan anak-anak yang dipersiapkan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang dalam kehendak Tuhan. Nah, pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita kembali diingatkan dalam kesempatan ini adalah bagaimana sikap orang tua yang disebutkan di sini bapak dan ibu atau ayah dan ibu, yang benar-benar boleh melihat bagaimana kehidupan anak-anak yang sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan yang benar. Nah, saudara-saudara, kalau kita memahami dalam tradisi hikmat yang disampaikan oleh kitab Amsal, maka yang kita selalu harus pahami betul tentang konsep keadilan Allah, hikmat yang berhubungan dengan keadilan Tuhan, bahwa Dia memang menciptakan lalu kemudian memberikan kehidupan. Dia juga senantiasa memberikan jaminan untuk keberlangsungan suatu proses kehidupan yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan yang lebih penting adalah terarah kepada Kristus Tuhan. Nah, hal inilah yang coba untuk kembali disampaikan oleh bacaan Alkitab kita pada malam ini. Saudara-saudara, dalam tradisi masyarakat Israel kuno, kehidupan orang tua sangat bergantung pada bagaimana perilaku kehidupan anaknya. Jadi kita tahu, makanya ada tradisi lisan dalam sinagog menceritakan
tradisi iman yang dialami oleh Israel itu mau memberikan jaminan bahwa masa depan anak-anak itu menjadi sesuatu yang akan menggambarkan kehidupan orang tuanya. Artinya bagi Israel sangatlah memalukan sekali, sangatlah menyedihkan seperti firman Tuhan dalam Mazmur ya kemarin yang mengatakan bahwa seorang pahlawan itu harus terisi tabung panahnya supaya dia menjadi siap menghadapi setiap musuhnya, tidak mempermalukan. Nah, hal inilah yang menjadi tradisi Israel agar apa yang akan menjadi masa depan anak-anak itu tentunya menjadi satu kehormatan, kemuliaan yang boleh dialami oleh orang tua. Disinilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam ini. Orang tua yang anaknya bijak, seperti dikatakan ayat 24 dan 25 ya, dan benar, bijak dan benar, akan mendapatkan satu sukacita atau kebahagiaan. Karena dengan demikian berarti bahwa warisan iman dalam pengertian hikmat yang disampaikan kepada anak-anak menjadi sesuatu yang benar-benar dilakukan dan hidup dalam kehidupan anak itu. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, memang ukuran hal ini kita tidak bisa lakukan lewat suatu penilaian dunia, tetapi yang kita bisa lihat sebagai orang tua, katakanlah, bagaimana kemudian anak ini dapat hidup dalam tertib, terutama beribadah, dalamnya berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adakah sesungguhnya kita dapat melihat dalam kenyataan kehidupan anak-anak kita? Ya. Nah, ini saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, benar-benar selain bahwa mereka mengalami suatu, katakanlah, hikmat yang didasarkan pada iman, tetapi mereka juga mengalami kebijaksanaan, dalam arti hidup yang bijak, yang memang bersandar pada suatu pengertian yang hidup dalam pertimbangan dan pengetahuan. Jadi saudara-saudara, hidup yang tidak hanya ya karena orang tua kaya, orang tua mampu, atau orang tua punya rasa sayang sehingga mereka hidup dalam suatu kasih sayang yang sebenarnya hanya sebatas sebagai penyaluran sesuatu yang ketika dia punya, lalu kemudian kita tidak tahu saat nanti ketika ke depan, ketika orang tua maaf kata sudah tidak ada atau kekayaan tidak menjamin, apakah kemudian dia bisa memberikan makna dari hidup selanjutnya. Ini kan menjadi tanggung jawab yang berat bagi orang tua. Nah, bekal yang paling utama mau dikatakan di sini bagaimana memiliki suatu pengetahuan yang penuh pertimbangan, itu kebijakan. Ya. Dalam menyikapi berbagai hal. Jadi tidak sebatas bahwa asal hidup ada masalah ya menjadi masa bodoh atau mungkin melari dari kenyataan, tapi bagaimana hidup dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada pengetahuan yang Tuhan beri, menjadi seorang yang bijak. Dan yang kemudian saudara-saudara punya sikap yang paling penting dalam hidup ini adalah jujur dan baik. Itu dalam pengertian hidup yang benar. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua prinsip ini, yaitu bijak dan benar, yang pasti akan menjadi sorotan untuk menentukan reputasi seorang anak atau kehidupan seorang dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apakah kemudian ini menjadi sesuatu yang kita juga harus dapat imani gitu ya? Mungkin ada banyak, saya mau katakan bukan kita, orang tua yang menjadi seakan-akan ya sudahlah, yang penting ada anak, kasih dia hidup, kasih dia segala apa yang dia perlukan, lalu apa yang kemudian dia akan berhadapan dengan kenyataan hidup ini atau masa depannya, itu nantilah.
ya, hal yang kaitan dengan bijak dan benar dalam hidup, yang saya katakan tadi sebagai yang jujur dan baik, adalah sesuatu yang kayaknya langka untuk disampaikan, diajarkan. Kita hanya semata mengatakan yang penting anak ini hidup, yang penting bahwa mereka terjamin. Tetapi bagaimana mengisi tabung panah iman menjadi bijak dan benar? Sesungguhnya saya yakin bahwa itu juga menjadi kerinduan banyak orang tua, yang tentunya jangan sampai kemudian anak memalukan atau justru membuat kehidupan ini tidak punya sesuatu yang pasti bagi mereka. Saudara-saudara, mari kita renungkan sungguh-sungguh dalam situasi seperti ini. Saya teringat dengan satu cerita yang pernah saya baca juga di WhatsApp, dan banyak mungkin kita sudah tahu. Ketika seorang pengamen kecil, anak-anak, dia naik di sebuah bus, dan di situ kebetulan ada seorang hamba Tuhan juga. Dan singkatnya bahwa anak ini menyanyi lagu rohani. Dia menyanyi terus dengan judul lagu yang diciptakan oleh Insinyur Niko. Lagu mengatakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Terus dia ulang-ulang lagu itu. Dan seisi penumpang selain hamba Tuhan ini memaki dia, memarahi dia, jangan kamu menyanyi, stop sudah, tidak usah nyanyi. Tapi anak ini terus bernyanyi dan menyanyi. Tiba di terminal, ya, sebagian besar penumpang ini turun karena bus ini akan lanjutkan ke jalan tol. Nah, saudaraku yang kasih, hamba Tuhan ini dan anak ini dan penumpang juga sebagian itu turun. Tetapi Bapak Ibu ketahui bahwa anak ini ditendang turun sampai jatuh terjerembab. Orang-orang mengurumui dia dan kemudian memarahi dan maki. Sudah dibilang jangan lagi nyanyi, jangan lagi nyanyi. Nah, saudara-saudara, hamba Tuhan ini memperhatikan dari jauh. Cuma dia katakan kalau sampai anak ini dipukul atau mungkin mau dikerjain lebih menyakitkan, maka dia berusaha untuk mengajak lari anak ini. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika anak ini dikerumuni dan dimaki-maki serta dimarahi? Saudara-saudara, setelah kemudian mereka coba untuk tidak lagi marah, tidak berbuat sesuatu, Bapak Ibu dan saudara-saudari, apa yang dilakukan begini? Anak ini bicara kepada mereka. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau pukul saya, pukul saja. Kalau mau bunuh saya, bunuh saja ya. Ini anak ini bilang. Tapi jangan suruh saya berhenti untuk menyanyi, memuji Tuhan. Ya, seluruh orang yang berkerumun terdiam. Nah, kemudian saudara-saudara, anak ini melanjutkan lagi. Nah, kalau Bapak Ibu mau, mari saya doakan. Wah, pendeta yang menyaksikan atau hamba Tuhan menyaksikan ini merasa tertegun. Di tengah kenyataan seperti di mana dia terancam, malah dia datang dengan ungkapan, Bapak Ibu mari saya doakan Bapak Ibu. Nah, saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus memang ada dan terjadi, didoakan. Dan banyak orang yang akhirnya menangis dan diceritakan bahwa ada yang bertobat. Saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan ini kemudian melanjutkan dengan mikrolet. Karena kejadian itu membuat macet, anak ini kemudian tiba-tiba sama juga naik mikrolet yang dinaiki oleh hamba Tuhan ini. Dan kemudian hamba Tuhan tanya kepada anak ini, bagaimana dengan kamu? Baik. Kemudian hamba Tuhan katakan, kamu tadi mendoakan orang-orang itu ya? Iya. Anak ini bilang, kalau Bapak mau saya doakan, saya doakan. Hamba Tuhan kaget, saya didoakan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang didoakan oleh anak ini kemudian memang hamba Tuhan bilang, oke, silakan berdoa. Walaupun di tengah ada penumpang yang lain. Anak ini berdoa, Bapak Ibu. Doa yang disampaikan itu bahwa Tuhan berkati Bapak ini yang akan melayani di gereja yang akan dia tuju. Gereja disebutkan. Hamba Tuhan merasa tertegun gitu. Loh, kok dia tahu? Kok dia mengerti? Saudaraku, itulah
ketika sesuatu yang sudah betul-betul dipengaruhi oleh suatu kenyataan yang disebut sebagai ilham Roh Kudus, karena anak ini betul-betul mendalami kenyataan bagaimana kebenaran firman Tuhan, ya, yang memberikan satu jawaban yang pasti bahwa dia mengatakan bahwa sesungguhnya dia tidak takut bagaimana menghadapi kematian atau persoalan hidup, karena dia percaya. Nah, hari ini kita diingatkan, bukan soalnya kita harus menjadi seperti anak ini, tetapi bagaimana mempersiapkan kehidupan masa depan dengan pendalaman iman yang sungguh-sungguh. Tidak harus kita menjadi seorang yang tahu tentang seluk-beluk Alkitab dan segala macam, tapi bagaimana pengalaman iman itu betul-betul dinyatakan, diberikan. Ya, dikatakan biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Bagaimana kehidupan orang tua dalam hal ini saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi satu kesukacitaan bagi anak-anak. Ada satu yang miris, satu yang sangat menyedihkan ketika, mohon maaf, orang tua menjadi yang bertentangan dan sangat menyakitkan bagi anak-anak, yang tidak memberikan satu sukacita, satu kebanggaan, sesuatu yang selalu, mohon maaf, menjadi pertengkaran dalam perjumpaan, ketidakcocokan dalam setiap ungkapan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya bukan mau mengatakan bahwa itu ada dalam kehidupan kita, tapi paling tidak kita diingatkan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Artinya Bapak Ibu, bahwa orang tua tetap dengan satu kepastian untuk masa depan anak-anaknya, dengan memberikan senantiasa sukacita penuh, sekalipun tanpa sesuatu yang dikatakan harta benda dan sesuatu yang dikatakan kebanggaan, kehormatan, tidak, tetapi kebenaran dari sikap yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam tindakan kasih yang membuat setiap kehadiran orang tua membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa satu perlindungan yang tenang bagi anak-anak di tengah kehidupan masa depan mereka, sehingga ketika mereka maju memasuki kehidupan ini, mereka tidak gentar sedikit pun dan tidak khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan sukacita dan masa depan dengan hikmat, hidup dalam kejujuran, dalam kebenaran. Sehingga mari kita benar-benar boleh menghadapi masa depan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan anak-anak kita, cucu kita, saudara-saudara kita, ya, dengan keyakinan bahwa sesungguhnya mereka tetap akan hidup dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Berikan keteladanan dalam kejujuran, berikan keteladanan dalam hikmat, karena disitulah letaknya satu kepastian, di mana ketika anak-anak kita punya pijakan yang jelas, ada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jaminan bagi kehidupan mereka. Tuhan berkati kita semua. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita merespon pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dengan menyanyi dari kitab Bakti 289 bait 1 dan 3, diberikan padaku.
Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang telah menganugerahkan segala kehidupan, terutama bagi kami akan adanya kehidupan keluarga, dan di dalamnya ada anak-anak yang saat ini menjadi perhatian dari pemberitaan firman Tuhan, bagaimana sikap orang tua dan bagaimana juga sikap anak-anak dalam memahami kehidupan di tengah keluarga dan juga dalam rencana dan kehendak Tuhan. Engkau menghendaki agar kami sebagai orang tua tetap menjadi teladan bagi keberlangsungan kehidupan anak-anak kami, terutama dalam iman kepada Yesus Kristus, yang sesungguhnya Tuhan tidak ada jawaban lain bagi seorang anak dalam menghadapi hidup ini kalau bukan karena Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka sungguh dibekali oleh pengalaman iman dalam hikmat dan kebenaran dari Tuhan, yang Engkau menginginkan agar sebagai orang tua kami harus jujur mengakui kehadiran anak-anak dengan keberadaannya, sekalipun Tuhan seringkali kami harus berhadapan dengan segala pergumulannya. Tapi tolong Tuhan, ajar kami untuk tidak menolak dengan kata-kata yang kadang-kadang menyakitkan bagi kehidupan anak-anak, atau mengajarkan hal-hal yang pada akhirnya tidak dalam kejujuran, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakbaikan. Karena semata-mata kami menghadapi persoalan hidup yang dipenuhi juga dengan kemunafikan, kebohongan, dan ketidakbaikan yang benar-benar seringkali mau menggugurkan satu kekuatan iman kami. Kami mohon Bapa agar kami tetap ada sebagai orang tua dan juga sebagai anak-anak dalam satu pengakuan yang sungguh bahwa Engkaulah Tuhan yang menguasai hidup kami. Tidak ada satu persoalan pun yang dapat mematahkan dan menghancurkan satu keyakinan iman ini. Di atas segala persoalan kami ada Yesus Kristus yang menjamin hidup ini pasti akan terus berlangsung dalam kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, tolong berkati kami, hikmat-Mu nyatakan bagi orang tua. Syukur Tuhan kalau kami mendapatkan saat ini anak-anak kami hidup dalam sikap takut akan Tuhan. Syukur ya Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat bahwa mereka memiliki masa depan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami tetap juga bersyukur kalaupun ada di antara keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan dengan masa depan anak-anak. Mungkin persoalan ekonomi, persoalan pergaulan, bahkan juga teladan dalam rumah tangga yang sering kali Tuhan justru membawa kehidupan anak-anak pada satu ketidakpastian. Hanya dipenuhi dengan kemarahan, emosi, dan juga kebencian, bahkan juga hal-hal yang menyangkut kebohongan dan ketidakbenaran. Tolong Tuhan ampuni kami. Biarlah kami kembali boleh sadar untuk membekali anak-anak ini dengan kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, Jemaat Getsemani dengan semua program pelayanan yang sedang dan akan kami kerjakan, terutama dalam kaitan dengan di mana kami boleh tetap melaksanakan peribadahan baik di dalam dan melalui video streaming dalam rekaman yang dilakukan, maupun juga melalui tatap muka atau luring yang dilaksanakan pada ibadah minggu di gereja-Mu Tuhan. Agar semuanya dapat berjalan dengan pimpinan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, baik majelis jemaat yang bertugas termasuk pelayan firman di dalamnya, dan juga jemaat Tuhan yang turut ambil bagian. Seluruh pendukung yang terkait dengan kegiatan pelayanan ini, khususnya kami berdoa bagi tim COVID yang senantiasa melaksanakan protokol kesehatan demi satu peribadahan yang benar-benar dilindungi oleh Tuhan. Berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kemampuan yang sungguh Tuhan daripada-Mu, sehingga mereka tidak jemu-jemu dan bosan, bahkan semangat tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kehidupan anak-anak kami, karena firman-Mu bicara tentang bagaimana anak-anak kami memiliki masa depan dalam Tuhan dan menjadikan sukacita. Maka kami mohon Tuhan, di tengah pendidikan mereka, tengah pergaulan mereka, di tengah kehidupan bersama dengan keluarga, tolong nyatakan kehendak dan kuasa-Mu Tuhan. Selamatkan kehidupan anak kami, berikan mereka senantiasa masa depan yang sungguh-sungguh di dalam kehendak-Mu ya Tuhan, agar mereka tidak akan pernah ragu dan takut dalam melangkah. Pasti ada Tuhan yang senantiasa hadir di jalan hidup yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami dalam rangka tetap menghadapi pandemi COVID-19, di mana kota Jakarta masih memberlakukan PSBB. Tolong Bapa agar kami tetap setia dalam menaati aturan protokol kesehatan yang berlaku, atau juga
Tuhan berkati semua mereka yang berjuang demi melawan pandemi COVID-19 dan memberikan perawatan bagi mereka yang sakit dan mereka yang mengalami penderitaan, para medis dan juru rawat yang sungguh-sungguh melakukan itu. Tuhan tolong berkati, senantiasa beri kekuatan kesehatan bersama dengan aparatur negara yang berjuang juga untuk bagaimana menjaga supaya tidak tersebar dan tidak menjadi sesuatu yang mengancam kehidupan umat manusia, khususnya yang ada di Jakarta ini. Tuhan, kami mohon Bapa, biarlah Engkau senantiasa tetap ada dan menyatakan kehendak-Mu, menyelamatkan dan memberikan kami ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah syukur kami percaya Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami yakin bahwa dalam doa kami, Engkau menyatakan pertolongan-Mu untuk segala perkara yang kami hadapi. Ini doa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Sambil memuji Tuhan, hitung jemaat 450 ayat 1 dan 2, hidup kita yang benar. Mari kita jemput bangkit berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar dan Engkau memberkati hari lepas hari. Betapa banyaknya berkat-berkat yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan syukur yang berasal dari-Mu. Kami mohon Tuhan, kuduskanlah persembahan ini agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Kita akan masuki kehidupan kita sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 442 ayat 1 dan bait 1 dan bait 3. Tenteramlah hai jiwaku.
hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai, tetap semangat dan tetap sehat jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.